Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aruna. Pada sesi bilas kali ini, saya akan menceritakan tentang Said bin Amir. Setelah pembebasan Khoibar, banyak sahabat yang baru memeluk agama Islam. Di antaranya adalah Said bin Amir. Setelah memeluk agama Islam, Said hidup sangat sederhana. Setiap hari dia berpakaian sangat sederhana. Sebelum memeluk agama Islam, dia hidup kaya raya. Setelah memeluk agama Islam, dia infakkan hartanya ke Baitul Mal. Setiap hari, Said rajin belajar agama Islam kepada sahabat dan Rasulullah. Dia belajar Al-Quran, sholat, dan hukum-hukum Islam yang lain. Sehingga dalam waktu singkat, dia lancar membaca Al-Quran dan mengerti ajaran agama Islam. Karena itulah, Rasulullah dan para sahabat sangat menyayanginya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada beberapa gubernur yang dipecat. Salah satunya adalah Muawiyah, gubernur di Homs. Gubernur Homs di Syria. Khalifah Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam memilih pemimpin untuk rakyatnya. Karena Khalifah Umar takut jika orang yang dia pilih tidak tepat. Pada suatu hari, Khalifah Umar hendak memilih gubernur yang akan menggantikan Muawiyah. Khalifah Umar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Karena itulah Khalifah Umar ingat dengan Said bin Amir. Ya, bukankah ada orang yang tepat yang akan menggantikan Muawiyah? Insya Allah, Said bin Amir adalah orangnya, kata Khalifah Umar dalam hati. Keesokan harinya, Khalifah Umar memanggil Said bin Amir. Keesokan harinya, Khalifah Umar memanggil Said bin Amir. Ya Said, saya mengangkatmu untuk menggantikan Muawiyah, kata Khalifah Umar. Ya Khalifah, jangan saya yang dijadi gubernur. Saya takut tidak dapat memimpin rakyat dengan baik, kata Khalifah Umar. Saya takut kepada Allah, jawab Said. Demi Allah, aku minta bantuanmu. Sukakah Anda melihat pemimpin yang tidak baik? Tegakah Anda membiarkan saya mendapat siksa Allah karena tidak dapat memilih pemimpin yang baik? Tolonglah kami, Said, pinta Khalifah Umar. Said diam sejenak. Dia merenungkan kata-kata Khalifah Umar. Khalifah, insya Allah besok saya akan datang ke Khalifah Umar, kata Said. Khalifah Umar tersenyum mendengar jawaban Said. Said segera berpamitan kepada Khalifah Umar. Malam harinya, Said meminta petunjuk kepada Allah. Dia sholat dengan khusyuk memohon petunjuk Allah. Ya Allah, sungguh apa yang menjadi perintah dari pemimpin kami harus ditaati. Barang siapa yang menentang perintah pemimpin kami yang Kau ridhoi, tentulah orang yang sesat. Karena itu ya Allah, beri hamba ketetapan hati, hindarkanlah hamba dari keraguan, dan berilah hamba kesabaran, kata Said. Esok harinya, Said dan istrinya datang ke rumah Khalifah Umar. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kekuatan kepada Said dan istrinya. Khalifah, insya Allah saya bersedia menggantikan Muawiyah, jawab Said. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepadamu. Berangkatlah ke Homs. Bawalah bekal ini. Semoga Allah memberkahimu, jawab Khalifah Umar. Said dan istrinya berangkat ke Homs. Mereka membawa bekal pemberian Khalifah Umar. Said akhirnya tinggal di Homs. Dia memerintah Homs dengan adil. Pada suatu hari, istrinya bertanya kepada Said bin Amir, Kanda, saya ingat ketika kita hendak berangkat, Khalifah Umar memberi bekal yang cukup banyak. Bagaimana kalau uang itu kita belikan perabotan rumah tangga dan sisanya kita simpan? Usul istrinya. Dinda, mau tahu rencana Kanda? Said balik bertanya. Istri Said hanya tersenyum manis, mengangguk setuju. Sambil mengangguk setuju. Kita berada di negeri yang maju dalam perdagangan.
bagaimana kalau uang itu kita pakai untuk berdagang dan menyuruh orang mengurus dagangan kita? Bagaimana, Dinda? Tanya Said. Kalau rugi bagaimana? Tanya istrinya lagi. Saya akan memberi jaminan, kata Said. Baiklah, saya setuju, kata istri Said. Berhari-hari berlalu, hampir 5 tahun Said menjadi gubernur. Istrinya tidak sabar lagi. Dia pergi ke rumah saudaranya mengadukan persoalan itu. Kak, saya mulai curiga dengan suami saya. Dulu ketika kami tiba di sini, kami mendapat uang yang cukup banyak dari khalifah. Saya minta dibelikan perabotan rumah tangga, pakaian, tapi Said melarangnya. Dia mengusulkan uang itu untuk berdagang. Tapi sampai sekarang kami tidak pernah menerima uang hasil dagang itu. Saya yakin Said telah membohongi saya. Tolonglah kami, Kak, rengek istri Said. Baiklah, besok kita pergi ke suami kamu, kata kakaknya. Istri Said pulang bersama kakaknya. Keduanya segera menemui Said. Mereka ingin menanyakan uang pemberian Khalifah Umar. Said, istrimu mengatakan, ketika kalian tiba di sini, Said, istrimu mengatakan bahwa kalian pernah mendapat harta dari khalifah yang cukup banyak. Lalu, kau gunakan untuk berdagang. Tapi sampai sekarang kalian tidak pernah menerima keuntungan. Betulkah demikian? Tanya kakaknya. Said hanya tersenyum. Rupanya kakak itu tahu maksud Said. Dia akhirnya berpamitan kepada Said. Setelah kakak itu pulang, barulah Said menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dinda, sebenarnya sejak kita sampai di sini, saya telah memberikan semua uang itu kepada rakyat. Saya telah menyedekahkan semua kepada rakyat, kata Said. Apa? Aduh, Kanda, semua itu tidak ada manfaatnya. Bukankah kita masih memerlukannya? Kanda telah membohongi saya. Kanda telah membohongi saya, jerit istrinya. Said terdiam. Dia pandang istrinya lekat-lekat. Dia melihat air mata istrinya jatuh membasahi pipi. Said segera berpaling. Dia melihat istrinya. Dia iba melihat istrinya. Said duduk termenung di hadapan istrinya. Beberapa saat kemudian, Said melihat tangis istrinya mulai reda. Dengan sabar, dia mendekati istrinya. Dinda, bukankah kita ingin kelak di akhirat sama-sama tinggal di surga? Kita ingin menjadi hamba Allah yang baik di semasa hidup kita. Karena itu, kita tidak boleh kikir. Dinda, apa yang Kanda lakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Kak, hibur Said. Istri Said memandang suaminya dengan penuh sesal. Dia bersimpuh di kaki suaminya. Air mata kembali jatuh membasahi pipi. Maafkan Dinda. Dinda kesal. Dinda tidak dapat menahan amarah. Dinda menyesal telah berprasangka buruk pada Kanda, ucap istri Said di sela-sela tangisnya. Said bahagia mendengar. Dia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk kepada istrinya. Sejak saat itu, Said dan istrinya hidup sangat sederhana. Istri Said sangat patuh kepada suaminya. Setiap hari dia membantu tugas suaminya. Rakyat Homs sangat mencintai gubernurnya. Mereka bahu-membahu membangun kota Homs. Akhirnya kota Homs menjadi kota yang maju. Khalifah Umar bin Khattab
sangat berhati-hati dalam memilih pemimpin. Karena itulah, dia rajin sekali mengunjungi rakyat untuk menilai gubernurnya. Karena itulah, dia rajin sekali mengunjungi rakyat untuk menilai gubernurnya. Pada suatu hari, Khalifah Umar datang ke Homs. Dia menyamar sebagai seorang musafir. Bagaimana pendapatmu tentang Said? Tanya Khalifah Umar kepada penduduk Homs. Sungguh dialah pemimpin yang dermawan. Alhamdulillah, Khalifah Umar memilih pemimpin kami. Alhamdulillah, Khalifah Umar memilihnya sebagai pemimpin kami. Kata penduduk. Khalifah Umar senang sekali mendengarnya. Dia melanjutkan perjalanannya ke rumah Said. Setibanya di rumah Said, Khalifah Umar tidak menyamar lagi. Khalifah Umar menyuruh Said untuk mengumpulkan seluruh rakyatnya. Khalifah ingin tahu pendapat rakyatnya tentang gubernur baru, tentang gubernur Said. Saudara-saudaraku, katakanlah kepada kami tentang kelemahan Said. Kata Khalifah Umar dengan pantang. Saudara-saudaraku, katakanlah kepada kami tentang kelemahan Said. Kata Khalifah Umar dengan lantang. Maka majulah sekelompok orang untuk mengatakan pendapatnya. Ya, Khalifah, ada 4 kelemahan yang kami rasakan. Pertama, dia menemui kami 3 kali sehari. Kedua, dia tidak mau menemui tamu di malam hari. Ketiga, dia tidak menemui kami selama 3 hari. Keempat, dia seringkali pingsan, kata orang itu. Khalifah Umar menghampiri Said. Dia hendak bertanya kepada Said tentang kebenaran kata-kata orang itu. Suasana tampak hening. Said, benarkah apa yang dikatakan oleh rakyatmu? Kata Khalifah Umar. Dengan berat hati, Said berbicara kepada rakyatnya. Ya, Khalifah, saya hanya dapat menemui rakyat 3 kali sehari karena saya tidak punya pembantu. Sayalah yang mengaduk tepung dan membuat roti. Saya tidak menemui tamu di malam hari karena saya menyediakan waktu siang hari untuk rakyat saya dan malam hari untuk Allah semata. Untuk alasan ketiga, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak punya pembantu, sehingga saya harus membantu istri saya. Saya sering pingsan setiap kali ingat siksaan orang-orang kafir terhadap Qubaib bin Adi. Mendengar keterangan itu, Khalifah Umar tidak dapat menahan rasa harunya. Khalifah Umar memeluk Said erat-erat. Air mata Khalifah Umar tidak dapat dibendung lagi. Alhamdulillah, sungguh Allah telah memberimu kemuliaan, kata Khalifah Umar. Sejak saat itu, rakyat Homs tidak lagi berprasangka buruk kepada gubernurnya. Bahkan, mereka semakin kagum dan mencintai Said. Pada tahun 20 Hijriah, Said meninggal dunia. Jiwanya yang suci menghadap Allah dengan kerinduan yang tiada terkira kepada Rasulnya. Sekian cerita pada sesi bilas kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.